قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, ini adalah bagian kedua dari pembicaraan kita, yakni perbedaan antara dua kehidupan, perbandingan antara kehidupan orang yang mukmin dan orang yang kafir atau pendosa. Saudara kaum muslimin, kemudian datanglah ketetapan yang Allah SWT tetapkan atas seluruh makhluk bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau berkata, seandainya ada orang yang bisa selamat dari kematian, maka tentulah Muhammad SAW telah selamat darinya. Namun saudara kaum muslimin, orang bertakwa yang bahagia, dia akan senang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun senang berjumpa dengannya. Kenapa? Karena dia telah melakukan amal soleh. Dia telah mempersiapkan diri untuk menyongsong kematian. Dia menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, sehingga bekal dan saldonya adalah yaitu ketaatan dan kebajikan. Sementara orang yang sengsara dan pendosa, dia tidak senang berjumpa dengan Allah. Maka Allah SWT pun benci berjumpa dengannya. Kenapa? Karena selama ini dia telah melakukan keburukan. Dia tidak mempersiapkan diri untuk menyongsong kematian. Hingga ketika dia mati, dia pun berharap bisa hidup kembali lagi ke dunia untuk melakukan amal soleh. Namun sayang, waktunya telah hilang. Saudara kaum muslimin, orang bertakwa yang bahagia, dia akan duduk di kuburnya dengan tenang, tanpa ada rasa takut. Dia ditanya dan dia pun bisa menjawab pertanyaan. Lalu didapangkan kuburnya sejauh pandangan matanya. Dibukakan baginya jalan menuju surga. Ketika dia melihat tempatnya di surga, dia pun berkata, Rabbi ajil qiyamis sa'ah. Ya Allah, segerakan datangnya terjadinya hari kiamat. Maka dikatakan kepadanya, tenanglah, tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin. Maka dia pun bisa bersenang-senang di dalam kuburnya sampai hari dibangkitkan. Sementara orang yang pendosa dan berlumuran dosa dan maksiat, dia duduk di kuburnya dengan penuh rasa takut. Dia ditanya dan dia tidak bisa menjawab pertanyaan. Lalu dia pun dipukul dengan palu godam, yang seandainya palu ini digunakan untuk memukul gunung, niscaya gunung itu akan hancur jadi debu. Maka orang yang pendosa itu dipukul sekali sehingga dia pun hancur jadi debu. Lalu Allah kembalikan seperti semula. Kemudian dia pun dipukul sekali lagi hingga dia menjerit dengan lengkingan yang bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Saudara kaum muslimin, tibalah saatnya manusia keluar dari kubur mereka. Dan tibalah saatnya mereka menghadap kepada pengadilan Allah yang maha bijaksana. Masing-masing akan menerima catatan amalannya. Allah mengatakan, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang yang menerima catatan amalannya dengan tangan kanannya, fayaquluha umqra'u kitabiyah. Dia pun berkata, ini silakan baca kitabku. Inni zonantu anni mulakin hasabiyah. Sungguh dulu aku yakin aku pasti akan dihisab. Bahwa fi aisyatir radiyah, kata Allah. Maka orang ini dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Kutufuha daniyah, buah-buahnya itu sangat dekat. Kulu washrabu hani'am bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Dikatakan kepadanya, makan dan minumlah dengan penuh senang, nikmat, sebagai balasan dari apa yang telah kalian lakukan di hari-hari yang lalu. Wa amma man utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang menerima catatan amalannya dengan tangan kirinya, maka dia pun berkata, aduh sekiranya kitab ini tidak diberikan saja kepadaku. Walam adri ma hisabiyah, dan seandainya aku tidak tahu apa catatanku. Ya laitaha kanatil qadiyah, aduh sekiranya kematian itu adalah kesudahan segala sesuatu.
Ma agana anni maliyah. Ternyata hartaku tidak bermanfaat kepadaku. Halaka anni sultaniyah. Sudah hilang kekuasaanku, kerajaanku. Saudara kaum muslimin, maka inilah dia fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir, kata Allah. Segolongan akan berada di surga dan segolongan akan berada di neraka. Saudara kaum muslimin, lalu apa yang didapatkan oleh penduduk surga dan apa yang didapatkan pula oleh penduduk neraka? Penduduk surga, makanan mereka Allah katakan dalam surat Waqiah, fakihatim mimma yatakhayyarun. Buah-buahan apa saja yang mereka sukai, yang mereka pilih. Walahmi tayrim mimma yastahun. Dan daging-daging burung. Dan daging-daging burung yang sangat mereka sukai. Sementara penduduk neraka, laisa lahum ta'amun illa min dori. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali buah dori yang busuk lagi menjijikkan. La yusmin wa la yugni min ju'. Tidak bisa membuat gemuk dan tidak pula bisa menghilangkan lapar. Saudara kaum muslimin, penduduk surga, minuman mereka disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Insan. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Di dalamnya mereka diberi segelas minuman yang campurannya adalah zanjabila, yaitu zahi. Ainan fiha tusamma salsabila. Yang didatangkan dari sebuah mata air di surga yang bernama mata air salsabila. Sementara penduduk neraka, minuman mereka adalah disebutkan dalam surat Kahfi. Wa iyastagitsu yughasu bima'in kalmuhli yaswil wujuh. Apabila mereka minta minum, maka mereka diberi minuman dari minuman yang panas yang akan melepuhkan dan menghancurkan wajah-wajah mereka. Saudara kaum muslimin, penduduk surga pakaian mereka disebutkan oleh Allah, yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'. Di dalam surga mereka diberikan perhiasan gelang yang terbuat dari emas dan mutiara. Walibasuhum fiha harir. Dan pakaian mereka di dalam surga itu adalah sutra. Sementara penduduk neraka, qutti'at lahum siyabum min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Dipotongkan bagi mereka pakaian-pakaian yang terbuat dari neraka dan dituangkan di atas kepala mereka air yang sangat panas. Saudara kaum muslimin, penduduk surga, keadaan mereka disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Rahman. Muttaqiina ala furushin batainuha min istabraq. Mereka duduk santai bersandar pada permadani-permadani yang bagian dalamnya terbuat dari sutra yang tebal. Sementara penduduk neraka disebutkan lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim guwas. Bagi mereka sebuah tikar dari neraka jahanam, wa min fawqihim guwas, dan di atas mereka ada selimut dari neraka. Saudara kaum muslimin, penduduk surga, wajah mereka disebutkan oleh Allah, wujuhu yawma idzin musfirah. Wajah-wajah mereka pada hari itu berseri-seri, dhahikatum mustabsirah, penuh tawa dan gembira ria. Sementara penduduk neraka disebutkan wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Wajah-wajah mereka pada hari itu suram, tarhaquha qatarah. Mereka diliputi oleh kehinaan. Dalam surat Al-Mu'min disebutkan talfahu wujuhahumun nar. Wajah-wajah mereka disulut oleh api neraka. Wahum fiha kalihun. Mereka di dalam neraka itu hidup dalam keadaan cacat. Bagaimanapun tampan dan cantik wajah mereka di dunia, tetapi mereka di dalam neraka hidup dalam kondisi cacat. Saudara kaum muslimin, lalu apakah akhir finish dari kedua golongan ini? Allah SWT katakan, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Balasan mereka hanya ada di sisi Tuhan mereka, yaitu surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka itu kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun juga ridho kepada Allah SWT. Dzalika liman khasya rabbah. Itu hanyalah bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Lalu bagaimanakah akhir finish kehidupan perjalanan yang satunya? Allah SWT katakan, qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Dikatakan kepada penduduk neraka, masuklah kalian melalui pintu-pintu jahanam. Kalian di jahanam itu akan kekal di dalamnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan saya dan Anda semua, saudara-saudariku semua, dijadikan oleh Allah SWT sebagai golongan yang bahagia, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya di dunia dan juga di akhirat. Semoga kita semua dijauhkan
dari golongan orang-orang yang celaka, sengsara, berlumuran dosa di dunia dan juga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين